Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja kelompok saya beserta teman-teman saya yang bertemakan hak asasi manusia atau yang sering kita ketahui HAM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Dandi. Perkenalkan, nama saya Dranto Pandiangan. Dan saya sendiri Hayatun Nufus. Baik, pada slide pertama masuk pada definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat dicabut, tidak bisa diberikan, atau diambil oleh siapapun dan berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Dan di slide kedua ini berisi tentang contoh-contoh hak asasi manusia. Baik, masuk pada contoh hak asasi yang pertama, hak untuk hidup dan kebebasan. Hak hidup dan kebebasan adalah meliputi kebebasan berbicara, berpendapat, beragama, bergerak, berserikat, dan keamanan dari penangkapan sewenang-wenang. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini tidak hanya sebatas mendapatkan bangku sekolah, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang mendukung proses belajar yang layak dan berkualitas seperti pendidikan dasar yang gratis dan wajib, akses yang sama tanpa diskriminasi, akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta informasi dan bimbingan yang memadai. Ya, dan yang ketiga, hak untuk berpendapat. Contohnya seperti mencakup menyampaikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah secara lisan maupun tulisan, mengajukan usulan acara lingkungan di tingkat RT RW, menulis artikel opini di majalah dinding, atau berdiskusi dengan secara informal di lingkungan tempat tinggal. Kebebasan ini juga dapat diekspresikan dalam dunia akademik melalui diskusi kritikan dan penelitian ilmiah. Dan yang keempat, hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan layak, seperti atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, dan jam kerja yang wajar, serta hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum antara lain, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas perlindungan konsumen, serta perlindungan khusus bagi anak pekerja. Baik, masuk ke contoh penerapan hak asasi manusia. Contoh penerapan hak asasi manusia yang pertama, pemerintah menjamin kebebasan warga untuk beribadah sesuai agama masing-masing dengan melarang paksaan beragama, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama, melindungi dan menjamin tempat ibadah untuk semua agama, serta memfasilitasi kegiatan keagamaan seperti perayaan hari raya besar keagamaan. Selanjutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dasar secara gratis, seperti program bantuan pendidikan oleh pemerintah dan sekolah yang menyediakan fasilitas sekolah gratis seperti buku pelajaran, seragam, dan biaya administrasi. Dan yang ketiga, tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang karena perbedaan suku atau ras. Contohnya seperti seseorang tidak ditolak bekerja hanya karena ia berasal dari suku atau ras tertentu, atau ketika semua warga negara diperlakukan secara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang suku atau rasnya. Dan yang terakhir, setiap orang berhak menyampaikan pendapat di depan umum secara damai, contohnya di lingkungan pendidikan, seperti diskusi di kelas, musyawarah di sekolah, dan media massa sekolah, atau siswa dapat menyampaikan pendapat atau kritik mereka melalui tulisan di majalah dinding atau buletin sekolah. Dilanjutkan dengan kelebihan hak asasi manusia. Yang pertama, menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Contohnya itu seperti dalam lingkungan sekolah berdasarkan seperti guru memperlakukan semua siswa secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang, agama, atau
kemampuan akademik. Lanjut dengan yang kedua, melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Contohnya itu seperti sekolah menegur atau memberikan sanksi per siswa yang melakukan perundungan atau bullying agar tidak ada yang dirugikan. Ketiga, mendorong terciptanya perdamaian dan toleransi. Contohnya itu seperti siswa saling menghormati perbedaan pendapat dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok tanpa konflik. Lanjut dengan yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Contohnya itu seperti siswa ikut dalam kegiatan bakti sosial atau membantu teman yang kesulitan belajar. Lanjut terakhir yang kelima, menjadi dasar hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu seperti sekolah membuat peraturan tata tertib yang adil dan berdasarkan nilai-nilai HAM seperti hak belajar dan kewajiban menjaga ketertiban. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari HAM. Yang pertama itu sering terjadi pelanggaran HAM. Di Indonesia, meskipun HAM dijamin oleh undang-undang, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran kekerasan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, atau pembatasan kebebasan berpendapat. Misalnya, ada orang di penjara karena mengkritik pemerintah atau kelompok minoritas yang tidak mendapatkan perlakuan adil. Nah, yang kedua itu penegakan hukum HAM kadang lemah dan tidak adil. Banyak kasus di Indonesia pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara tuntas. Pelaku pelanggaran kadang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sedangkan korban tidak memperoleh keadilan. Hal ini bisa terjadi karena sistem hukum yang belum tegas, adanya kepentingan politik, atau kurangnya pengawasan lembaga penegak HAM. Nah, yang ketiga, adanya penyalahgunaan hak. Di Indonesia, kebebasan yang diberikan oleh HAM kadang disalahgunakan oleh sebagian orang. Misalnya, menggunakan kebebasan berpendapat untuk menghina, menyebarkan hoaks, atau menebar kebencian. Ini menunjukkan bahwa kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Nah, yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak orang lain. Sebagian masyarakat Indonesia masih belum memahami bahwa hak asasi setiap orang memiliki batas, yaitu ketika hak tersebut mengganggu hak orang lain. Kurangnya pendidikan atau sosialisasi tentang HAM menyebabkan banyak orang tidak menghormati perbedaan, tidak menghargai pendapat orang lain, atau melakukan tindakan diskriminatif tanpa disadari. Lanjut dengan kesimpulan, hak asasi manusia adalah dasar bagi kehidupan yang adil dan bermartabat. Semua orang berhak memperoleh dan menghormatinya. Namun agar HAM dapat berjalan dengan baik, setiap individu harus tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga menghormati hak orang lain, serta menaati hukum dan norma sosial yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kami, terima kasih.